find some water. You're the only doctor here. Pada fase-fase akhir Perang Dunia Kedua, atau lebih tepatnya pada bulan Agustus tahun 1945 yang lalu, dua kota besar Jepang rata menjadi tanah akibat serangan bom atom yang dilancarkan oleh Amerika Serikat. Serangan bom atom itu merupakan salah satu serangan bom paling masif yang terjadi selama masa Perang Dunia Kedua. Bahkan diperkirakan ada kurang lebih 70.000 hingga 135.000 orang yang tewas di Hiroshima, dan kurang lebih 60.000 hingga 80.000 orang yang tewas di Nagasaki. Secara sederhana, bom atom merupakan bom yang meledakkan energi akibat fisi atau pembelahan inti molekul atom, yakni neutron dan nukleus. Jika neutron menyerang atau bertemu dengan nukleus, maka nukleus akan melepaskan energi yang sangat besar dan dapat menghancurkan benda fisik di sekitarnya. Biasanya, bom atom menggunakan bahan dasar berupa atom dari isotop uranium dan plutonium. Bisa dikatakan, bom atom juga sama dengan bom nuklir, karena sama-sama menggunakan kemampuan pembelahan inti pada molekul atom. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada akhir Perang Dunia Kedua lalu, memiliki kekuatan sebesar 20 kiloton TNT. Kekuatan seperti ini, sanggup meratakan kota menjadi tanah hanya dalam sekali ledakan. Bahkan, manusia sudah bisa menciptakan bom atom dengan kekuatan 70 megaton TNT, yang artinya ribuan kali lebih dahsyat dibandingkan dengan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Amerika tentu tidak begitu saja menyerang Jepang dengan bom atom. Amerika berhasil menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, berkat persetujuan dari Britania Raya, melalui perjanjian Quebec yang ditandatangani pada tahun 1943. Perjanjian Quebec sendiri adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara sekutu, terutama Amerika dan Inggris. Pada dasarnya, perjanjian itu berisi tentang kerjasama di bidang nuklir dan peruntukannya dalam masa Perang Dunia Kedua. Perjanjian Quebec ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Britania Raya, Sir Winston Churchill dan Presiden Amerika, Franklin Delano Roosevelt. Perjanjian itu juga menyatakan, bahwa dalam kondisi tertentu, negara-negara sekutu dapat menggunakan sumber daya terbaiknya untuk bertahan dan menyerang. Peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tak terjadi begitu saja. Ada alasan kuat yang melatar belakangi Amerika untuk menghancurkan dua kota besar di Jepang itu. Salah satu pemicunya adalah untuk mengakhiri Perang Pasifik yang berlangsung pada tahun 1937 hingga tahun 1945. Pada tahun 1941, Jepang yang militernya sedang berkembang pesat telah menyerang Amerika dan wilayah koloni-koloni negara sekutu di Asia. Serangan Jepang ke Amerika dikenal sebagai pengeboman Pearl Harbor. Kala itu, Amerika dan sekutunya cukup dikejutkan oleh serangan Jepang. Militer Jepang yang sedang berkembang pesat, sangat bergantung pada sumber daya alam, dan mengancam wilayah-wilayah yang merupakan koloni berharga bagi sekutu, seperti Hindia Belanda dan Malaya. Jepang tidak ingin Amerika mengintervensinya dalam berbagai aksi militernya di Asia. Dengan semangat juang tinggi dan rasa gengsi yang cukup besar, Jepang memberanikan diri untuk terjun pada Perang Dunia Kedua. Amerika yang saat itu diserang secara tiba-tiba, merasa seperti dikhianati oleh Jepang. Pasalnya, kala itu kedua negara tengah melakukan diplomasi perdamaian. Akhirnya, setelah beberapa kali pertempuran sengit antara Jepang dan Amerika pada masa Perang Dunia Kedua, Amerika pun mengakhiri perang dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Serangan bom atom di kedua kota itu sontak membuka mata Jepang sekaligus dunia, bahwasanya Amerika dan sekutunya bukan tandingan dari Jepang dan mungkin juga negara-negara lain. Pengeboman itu juga menjadi akhir dari fase Perang Dunia Kedua, yang merupakan salah satu perang terbesar di abad ke-20, dengan jumlah korban yang mencapai kurang lebih 50 hingga 70 juta jiwa. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki memang telah mengakhiri Perang Dunia Kedua, namun sebagai gantinya muncul Perang Dingin antara pihak Barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan pihak komunis yang dipimpin Uni Soviet. Bagi Jepang sendiri, peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki merupakan suatu peristiwa yang mengubah sejarah dan cara pandang mereka.
Jepang yang terkenal dengan kata anti menyerah, pada akhirnya mereka benar-benar menyerah tanpa syarat kepada sekutu.